Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 9 Juni 2020. Apa kabar hari ini? Kayaknya nggak terlalu bagus ya. Hari ini indeks pagi-pagi kayaknya hijau. Kalau kita lihat dari chartnya itu ada after shadow, berarti sempat dibuka menguat, kemudian mengalami tekanan, akhirnya ditutup dengan candle warna merah. Mestinya ini muncul beberapa hari sebelumnya menurut saya, tapi akhirnya toh muncul juga di hari ini. Dengan penampilan candle seperti ini, saya kira lebih menandakan kehati-hatian, kewaspadaan dari pasar, karena memang kita lihat IHSG udah sampai ke range atas dari zona sideways yang saya analisa. Jadi menurut saya ini bukan suatu hal yang aneh, cuma memang saya analisanya terlalu cepat beberapa hari yang lalu ya. Tapi akhirnya juga terjadi, dan ya saya sudah katakan kemarin, saya sudah mulai pasang trailing stop sehingga saham-saham yang sudah hijau bisa segera laku pada saat IHSG berbalik arah. Dan hari ini kayaknya IHSG udah turun 0,7%, atau tepatnya IHSG ditutup di angka 5035. Ya, masih di atas dari Fibonacci 61,8% yang saya katakan ada di sekitar 5030. Teman-teman bisa lihat ini ya. Ini Fibonacci 61,8 di sini. Ini angkanya adalah 5030. Ini bisa dilihat ya, 5030 ada di 61,8. Kita ikuti aja dengan tenang. Kalau memang kita harus jualan ya jualan dulu. Nanti toh pasti ada kesempatan masuk lagi kalau memang IHSG sudah lebih mendukung. Semoga aja kita lebih beruntung sehingga kita bisa melihat IHSG mencapai ke area resisten di kotak hijau ya, di atas ini. Teman-teman bisa lihat gampang banget taruhnya resistennya, ada gap di sini, ini ada gap. Nah, kita langsung taruh sebagai resisten. Selanjutnya, kalau kita lihat IHSG udah seperti ini, nah ini kita udah siap-siap untuk mengalami koreksi lagi. Seperti yang selalu saya katakan, ya kalau dia udah sampai ke batas atas range sideways-nya, ya dia akan turun lagi, ke bawah lagi. Cuman kali ini kita mesti lebih aware ya. Mungkin saja dia bisa sampai ke support lagi, ke bawah, ke angka 4605, atau mungkin cuma sampai di sekitar 4817 di Fibonacci 50%. Nah, ini yang harus kita lihat. Kita pelan-pelan aja amati, jangan dulu terburu-buru untuk melakukan action, tidak boleh terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ya, kita hanya bisa mengikuti aja, ikuti aja ayunannya. Selagi kita masih bisa mengikuti dengan baik, ya cuannya tetap akan ada, tetap akan datang. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, yang baru bergabung dengan kita bersama-sama di channel ini, selamat datang. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal, sehingga teman-teman yang menaruh minat terhadap analisa teknikal atau pengen menjadi trader, langsung saja subscribe, jangan ragu-ragu ya, karena saya bisa menjamin bahwa channel Stock Technician akan selalu berputar-putar di masalah teknikal. Jadi teman-teman bisa mengikuti setiap analisa yang saya lakukan. Nah, teman-teman juga boleh meninggalkan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Bukan hanya analisa gratisan, teman-teman sebaiknya sering-sering cek kita punya deskripsi video. Ada banyak sekali link yang menarik. Mungkin teman-teman pengen cari bacaan mengenai analisa teknikal, periksa link di kolom deskripsi ya. Deskripsi video itu selalu ada link. Kemudian mungkin teman-teman siapa tahu aja ya, ada yang pengen ikutan free webinar, ya tungguin aja jadwalnya. Saya nggak bisa janjikan sekarang, tetapi kalau tiba-tiba saya dapat jadwal, pasti saya langsung taruh di deskripsi video. Jadi teman-teman sebaiknya rajin-rajin aja periksanya. Mari kita lihat saham Sril. Oke, saham Sril kelihatannya langsung menghajar ya, menghajar dua resisten. Pertama, resisten kotak merah ditembus dengan sangat baik. Kemudian hari ini kena di trendline yang warna ungu, tidak sanggup tembus. Sril mengalami koreksi.
Cuman kayaknya waktu kita analisa, terakhir kita analisa itu beberapa hari yang lalu ya, beberapa candle yang lalu. Kayaknya ada di sekitar sini nih, saya kurang ingat di tanggal berapa, tapi kayaknya ada di candle-candle bawah sini. Saya katakan ya, kalau mau beli Sril sebaiknya beli pada saat breakout dari area kotak kuning. Maksudnya kemarin di sini ada sinyal beli, kemudian ternyata candle kemarin dan candle hari ini masih naik ya, maksudnya masih cuan ya. Yang masih sempat cuan jualan hari ini ya happy cuan aja. Kalau yang belum sempat cuan ya nggak apa-apa, masih ada kesempatan breakout, ya kan? Selanjutnya, kemana arah pergerakan Sril? Teman-teman udah bisa melihat lagi. Sekarang lihat baik-baik supportnya, kemungkinan besar akan ada support testing di area kotak kuning di sekitar angka 171. Itu yang kita lihat sekarang, karena saat ini Sril belum bisa kita katakan tembus ya, belum bisa kita katakan breakout dari area kotak merah. Jadi masih bisa kita katakan kotak merah ini masih bekerja sebagai resisten, dan ya, tentu saja ada kemungkinan untuk Sril melakukan support testing ke area kotak kuning. Jadi teman-teman yang belum punya boleh menunggu di sekitar area kotak kuning. Teman-teman yang punya, yang udah pegang Sril, menurut saya udah bisa mulai pasang trailing stopnya ya, bisa lihat-lihat. Siapa tahu aja dia turun beneran ke area kotak kuning, ya terjual kan, udah aman cuannya. Tapi kalau ternyata Srilnya malah berbalik naik, berarti trailing stopnya tidak bekerja. Teman-teman bisa tetap mengikuti, mendapatkan cuan yang lebih baik. Itu aja caranya kan, nggak terlalu sulit saya kira. Dengan menggunakan trailing stop, ya cuannya bisa diamankan. Untuk lebih lanjut, saya akan memindahkan, kita punya garis ini, kotak hijau ini saya pindahkan lagi ke atas untuk menentukan target resisten berikutnya ya, di atas sini. Oke, teman-teman bisa lihat ya dengan mudahnya. Oh, ternyata udah sampai juga hari ini ya. Jadi sekarang ada di resisten atas ini. Saya akan ganti yang warna hijau ini sebagai warna merah. Nah, sebagai pengingat bahwa ini adalah resisten, malah kuning ya. Nah, ini merah. Dan yang merah di bawah sini saya akan ganti warnanya supaya kita bisa gampang omonginnya. Ini ada warna kuning, dan yang di bawah sini adalah warna hijau. Aduh, kenapa error kayak gini ya? Kurang konsentrasi nih ya. Nah, seperti ini informasinya. Ini adalah resisten. Oke, maafkan atas segala kebingungan yang terjadi hari ini ya. Saya kira informasi seperti ini lebih mudah. Teman-teman bisa melihat kalau terjadi support testing di area kotak hijau di angka 170, itu mungkin kita bisa melakukan pembelian selama dia masih ada di atas area kotak hijau. Kemudian yang kotak kuning ini sekarang belum bisa kita katakan patah sebagai resisten, jadi masih kita anggap sebagai resisten. Dan yang kotak merah ini apalagi ya, ini sama sekali belum terpatahkan, ini baru tersentuh, baru dicium-cium dikit. Nah, ini akan jadi target pergerakan berikutnya. Biarin aja dulu dia turun, support testing, kemana supportnya kita dapat, bisa kita ikuti naik. Berikutnya kita punya Akra. Oke, Akra hari ini dark cloud cover ya. Besok kita tunggu konfirmasi. Kayaknya besok akan merah lagi, sehingga kita bisa mengatakan dark cloud covernya ini terkonfirmasi. Kenapa bisa kita katakan sejak sekarang ya bilang dia besok merah? Karena kita melihat bahwa area kotak kuning ini adalah area resisten. Dan dark cloud cover terjadi di sekitar area resisten, itu lebih besar peluangnya untuk terkonfirmasi. Ini adalah reversal pattern ya. Ini ya, kemungkinan besar akan mengalami penurunan, dan kita akan melihat Akra kembali support testing di area 2200. Mudah kan melihatnya kan? Mudah, sangat mudah. Kita dark cloud cover ada di sekitar resisten, kemungkinan besok merah. Seperti itu aja, mudah. Tidak ada yang sulit. Teman-teman yang belum punya, silahkan menunggu di sekitar support kotak hijau. Teman-teman yang punya, ya boleh ditunggu. Kalau besok terkonfirmasi candlenya warna merah turun, teman-teman boleh jualan untuk mengamankan cuan. Kita lanjut dengan WSKT. WSKT berusaha menembus resisten kotak kuning ya, tapi kayaknya hari ini candlenya merah. Saya belum bisa mengatakan
USKT sudah menembus resisten. Sebaiknya kita menunggu. Memang kayaknya kali ini USKT akan mengalami retracement, entah turun di bawah kotak kuning atau cuma mentok di area kotak kuning. Saya belum tahu itu. Tapi yang jelas ini kelihatannya akan terjadi koreksi. Nah teman-teman ingat kata Pak Satrio ya, belinya pada saat akan naik. Jadi biarin aja dia turun sedikit. Nanti kalau teman-teman udah melihat ada tanda-tanda pantulan baru ikutan beli. Itu adalah strategi membeli saat saham akan segera naik. Jangan belinya pada saat dia berjalan turun. Nanti galau, nyangkut, lama. Terus kemudian nggak bisa tidur, ya kan? Biarin aja dulu dia turun, kita beli. Lihat-lihat aja di sekitar area kotak kuning ini di 745. Kalau dia turun, biarin. Nanti kalau dia naik di atas 745, barulah kita ikutan membeli. Di situ kita bisa ikuti trennya aja naik. Lanjut dengan BMTR. Wow, BMTR hari ini kita sebutnya sebagai apa? Black Morobosu. Ya, kalau di chat saya namanya Red Morobosu ya, karena warnanya merah. Tapi secara umum dulu kan hanya ada hitam dan putih. Jadi kalau orang Jepang lihatnya seperti ini, mereka akan katakan Black Morobosu. Candle hitam besar, nggak ada upper shadow, nggak ada lower shadow. Nah, kita selalu mengikuti apa kata mereka lah, karena memang lahirnya di Jepang, ya sudahlah. Black Morobosu kalau aslinya ya. Oke, kita boleh lihat lebih dekat. Nah, sekarang BMTR ini seperti apa? Kita lihat hari ini volumenya juga masih rata-rata, nggak terlalu besar. Ya, kemungkinan untuk BMTR sampai kembali ke area kotak kuning di sekitar 200 itu masih oke, masih cukup oke. Saya kira besok kita akan melihat volumenya mestinya lebih kecil, tapi kalau volumenya lebih besar, sebaiknya dihindari. Mestinya volumenya makin kecil ini, sehingga kita bisa mengatakan sedang terjadi retracement. Kalau saat ini teman-teman melihat, nah pada di sini dia bergerak naik, volume ikutan membesar. Di saat terjadi retracement sini, volumenya mengecil ya. Sekarang dia udah mulai naik, volumenya ikutan membesar. Nah sekarang ini adalah fase retracement. Teman-teman bisa menunggu kalau memang volume yang terjadi di pasar itu makin kecil, berarti benar ini retracement, teman-teman bisa ikutan. Tentu saja ikutannya pada saat mulai bergerak naik. Seperti itu ilmunya. Berikutnya kita lihat INDF. Oke, INDF seperti apa? Teman-teman mesti lihat agak jauh ya, saya mesti melihatnya agak jauh INDF ini seperti apa. Oke, kita udah dapat. Udah, cukup sebentar aja kita lihat. Trennya ini masih oke, ini belum mencapai support. Saya bisa katakan INDF udah mulai berbalik arah. Udah lebih tenang sekarang ini, kelihatannya udah lebih gampang ya, udah lebih mudah kita membaca trennya setelah beberapa hari yang lalu ya. Candle ini besar-besar semuanya, INDF mengalami tekanan, sekarang INDF udah mulai bergerak naik. Kalau teman-teman lihat di sini, low-nya itu masih lebih rendah dari low beberapa hari yang lalu, sehingga kita masih bisa katakan ada higher low. Sekarang kita hanya menunggu higher high-nya aja. Kalau naik kali ini lebih tinggi daripada ya area kotak kuning, kita akan mengatakan ada higher high dan ada higher low. Kemungkinan INDF akan bergerak naik lebih tinggi. Cuman saat ini kita lihat, nah, pada saat INDF bergerak naik, volume transaksinya tiba-tiba mengecil ya. Dari sini nih besar sekali, kemudian ini sekarang udah mengecil. Ini harus diwaspadai. Mungkinkah ini adalah retracement sebelum INDF melanjutkan penurunan? Makanya teman-teman harus lebih waspada. Caranya lebih waspada bagaimana? Biarkan saja dulu INDF menembus area kotak kuning, sehingga teman-teman mendapatkan konfirmasi sudah ada higher high yang baru. Ya, atau bisa dikatakan ada new high. Sehingga ya kita udah lebih yakin bahwa ini uptrendnya udah mulai terbentuk. Ya dengan demikian kita bisa lebih yakin, bisa lebih besar probabilitas untuk mengikuti INDF yang sedang bergerak naik.
Dibandingkan kita hanya menduga-duga ini semoga beneran naik, semoga beneran naik. Iya, kalau beneran naik sih alhamdulillah. Tapi kalau ternyata perkiraan kita salah bagaimana? Ya, cut loss kan? Nah, risiko itu yang kita perlu waspadai. Apalagi kita melihat area supportnya udah cukup jauh ketinggalan ya. Saya kira bukan suatu tindakan yang bijaksana kalau mau membeli sekarang. Biarin aja, nggak apa-apa terlambat beli. Yang penting cuannya itu lebih aman, tidurnya lebih nyenyak. Mari kita lanjutkan dengan BBNI. Oke, BBNI kelihatannya apa nih? Apakah akan mengalami koreksi? Ya, sepertinya sih iya ya. Sepertinya akan mengalami sedikit koreksi, tapi mudah-mudahan ini hanya sekedar retracement aja. Nah, kita belum mencapai target resisten di sekitar 5.500. Ya, masih cukup jauh, masih ada sekitar 140 poin lebih ya. Sekarang kan masih 4.800, kita punya target ada di sekitar 5.500. Wah, masih jauh juga ya. Masih ada 500, ada 600 poin, masih lebih dari 10% targetnya. Ya, saya kira ini masih aman lah. Teman-teman cuma perlu sedikit lebih bersabar. Kalau BBNI mengalami koreksi, mungkin itu adalah saatnya untuk membeli. Ya biarin aja kalau dia koreksi. Selama dia masih ada di atas area kotak hijau sih masih oke. Sekarang saya mau tambahin sedikit area yang saya pikir cukup bagus, ada di sekitar sini ya. Nah, ini kayaknya cukup bagus, di sini kita bisa testing. Nah, teman-teman bisa melihat ini akan saya ganti dengan warna ungu supaya kelihatan. Nah, yang warna ungu ini teman-teman bisa lihat kalau BBNI turun sampai ke kotak ungu, terus dia udah mantul lagi, teman-teman belilah pada saat dia mantul naik di atas kotak ungu, naik di atas angka 4.580. Di situ belinya. Artinya kita udah melihat dia udah mantul, kita udah melewati support, melewati bottom, lalu kita beli untuk menuju ke target di area kotak merah di angka 5.500. Jauh ya, masih cukup jauh. Next kita punya MAPI. MAPI kalau teman-teman bisa zoom, coba di zoom lagi dia punya chart ya. Ini adalah kita sebut sebagai bearish engulfing. Oke, lihat candle merahnya lebih besar, membungkus seluruh candle hijau sebelumnya. Jadi ini adalah bearish engulfing. Salah satu sinyal bearish yang cukup bagus. Teman-teman boleh melihat untuk bearish engulfing kali ini kayaknya sih akan terkonfirmasi ya. Besok teman-teman kalau melihat ada candle merah, berarti bearish engulfing-nya terkonfirmasi dan ya MAPI itu akan turun. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita masih bisa menganggap area kotak kuning ini sebagai resisten belum patah. Kita masih bisa menganggap ya resisten kotak kuning ini masih bekerja dengan baik. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Lihat-lihat aja kalau memang besok candle merah ya sudah, tinggalkan dulu. Ambil dulu cuannya. Nanti kalau dia mantul lagi baru kita ikutan. Gak usah memaksakan diri bahwa analisa kita benar. Biarin aja, kita pengikut pasar aja. Kalau pasar bilang saatnya jualan, ya harus jualan. Kalau pasar bilang saatnya kita mengambil, ya udah langsung beli lagi. Gak usah takut, gak usah kapok. 3 kali keluar masuk jual beli itu hal yang wajar. Selama nanti hasil akhirnya masih cuan, saya kira itu adalah suatu pekerjaan trader. Saya kira cukup sampai di sini untuk analisa kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan bisa membantu teman-teman ya, bisa lebih memahami analisa teknikal, bisa mempersiapkan trading plan-nya dengan bagus. Ya diharapkan cuannya lebih optimal. Tetap sehat, tetap tinggal di rumah. Karena walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.